Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan hari ini, Tuhan menggunakan hal yang tidak mungkin bagi dunia. Yesus memanggil ke-12 orang yang sangat berbeda kepribadiannya. Murid-muridnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Bahkan di antara kelompok itu, ada orang-orang yang tidak akur jika bukan karena Kristus. Ada yang fanatik, pemungut cukai, rakyat jelata, miskin, dan sedikit dari kelas atas. Namun pada saat Tuhan mengumpulkan mereka, orang-orang ini menjadi inti dari pelayanan Tuhan di bumi dan pendirian gereja. Dalam bacaan hari ini, kita mendengar tentang Yesus yang mengutus 12 orang yang berbeda-beda ini untuk memberitakan Injil. Mereka bukan orang-orang yang menurut dunia memiliki kapasitas untuk mengajar. Lagi pula, apa yang diketahui seorang nelayan tentang hal-hal surgawi? Dunia akan menemukan bahwa Tuhan melakukan sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda. 1 Korintus 1 ayat 26-29 memberitahu kita, "Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Terkadang kita ragu apakah kita memenuhi syarat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Setiap kali kita merasakan keraguan ini muncul di benak kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak memakai orang yang sempurna. Dia memakai orang yang mau. Yesus berbicara kepada orang-orang yang terpelajar. Dia berinteraksi dengan orang-orang Farisi dan para pemimpin agama. Juru tulis mendengarkan perintahnya, namun gagal mengambil hati mereka. Orang-orang yang menurut dunia sempurna untuk pekerjaan itu, gagal membuka hati mereka atas panggilan itu. Sebaliknya, orang-orang yang kurang terpelajar, yang pemalu dan tidak percaya diri, orang-orang yang masa lalunya tidak baik dan orang-orang berdosa justru menerima Mesias. Dan orang-orang inilah yang diutus Kristus kepada bangsa Israel untuk menyebarkan kabar baik. Lebih dari sekedar mengutus mereka, Yesus memperlengkapi mereka untuk misi mereka. Tuhan tidak pernah mengutus kita untuk melakukan sesuatu yang tidak Dia kuasakan untuk kita lakukan. Dia tahu semua kelemahan kita sebelum Dia menempatkan panggilan itu dalam hidup kita. Dia mengerti bagaimana kita akan berjuang, dan Dia menyediakan apa yang kita perlukan untuk mengatasinya. Apakah Anda merasa tidak memenuhi syarat? Dapatkah Anda membayangkan seorang pria biasa yang rendahan ini berdiri di hadapan orang banyak, berkhotbah dan menyembuhkan? Kekuatan apa yang dimiliki seorang nelayan atas iblis? Wewenang apa yang harus diajarkan oleh seorang pemungut cukai yang hina di antara orang-orang Israel yang benar? Apa hak seorang ibu rumah tangga di kota kecil untuk menjelaskan kitab suci dan memberi motivasi melalui firman Tuhan? Siapakah kita untuk dipakai Tuhan? Tidakkah Anda senang bahwa itu tidak bergantung kepada siapa kita, tetapi siapa Tuhan kita? Inilah keyakinan yang kita miliki. Tuhan memperlengkapi mereka yang diutusnya. Setiap saat dalam hidup kita, Tuhan mempersiapkan kita untuk apa yang akan datang. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya, Tuhan sedang mengajar dan mempersiapkan kita. Ketika kita bersandar pada otoritas Tuhan, kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, tidak masalah apakah kita kecil, biasa, atau lemah. Tidak ada hal yang ajaib dari ke-12 orang yang diutus Yesus ke dunia. Mereka adalah pribadi yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan biarkan keraguan menenggelamkan panggilan Tuhan. Ketika Dia membuka pintu, berjalanlah dengan keyakinan. Keyakinan pada kemampuan Tuhan untuk memakai bahkan yang paling kecil dari antara kita untuk tujuannya yang besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.